Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Mutar-Muter. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat aplikasi Android. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat aplikasi Android yang paling sederhana sekali itu. Jadi biasanya aplikasi yang paling sederhana atau aplikasi yang pertama kali dibuat oleh pemula itu namanya aplikasi Hello World. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorialnya. Nah, pertama-tama ini saya akan mengulas sedikit apa sih keuntungannya kalau kita bisa membuat aplikasi Android itu. Nah, ini di sini saya jelaskan. Yang pertama, ya saat-saat ini itu banyak sekali perusahaan yang mencari developer aplikasi Android gitu. Jadi kebutuhan tenaga kerja untuk developer Android itu sangat banyak. Nah, kemudian yang kedua itu kita kalau bisa buat aplikasi Android itu kita berpeluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan gitu dari Google AdMob ya. Kemudian yang ketiga itu juga kesenangan ya, hobi ya. Jadi kalau kita bisa bikin aplikasi gitu rasanya seneng gitu, untuk hiburan lah gitu ya. Namanya hobi jadi bisa menimbulkan rasa senang. Ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, aplikasi Android sekarang ini nggak hanya dipakai di HP aja, tapi sudah banyak dipakai di peralatan-peralatan yang lain selain HP, seperti Wear. Kemudian juga banyak alat industri yang pakai OS Android gitu ya. Jadi sangat luas sekali sekarang pemakaian aplikasi Android. Nah, itu beberapa manfaat kalau kita bisa membuat aplikasi Android. Nah, ini maksudnya saya tampilkan di sini biar kita semangat gitu ya, semangat untuk belajar. Oke, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, bagaimana sih sekarang cara membuat aplikasi Android? Nah, ada beberapa langkah ya ini ya. Yang pertama itu pasti kita harus senang dulu, senang dan punya semangat. Karena kalau kita senang dan semangat, insya Allah nanti kita akan dikasih kemudahan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus pakai komputer atau PC atau laptop yang memadai. Memadai itu biasanya minimum itu prosesornya pakai i5, terus RAM-nya itu 8 GB gitu. Nah, semakin bagus komputernya juga semakin bagus, semakin lancar kita pakai untuk membuat aplikasi Android-nya. Nah, kemudian yang ketiga harus perlu internet. Memang zaman sekarang ini kalau kita mau membuat aplikasi, internet itu mandatory gitu ya, harus gitu. Dan internetnya kalau bisa yang lancar. Nah, misalkan ini contohnya no proxy. Jadi untuk teman-teman yang kerja di suatu perusahaan gede gitu biasanya itu kadang-kadang internetnya nggak dibuka itu. Jadi proxy-nya nggak dibuka. Jadi sebaiknya kita pakai internet yang ya pakai internet kita lah, pakai internet di rumah, kemudian pakai internet di HP itu biasanya lancar. Tapi kalau pakai internet di kantor kadang-kadang akan ada kendalanya gitu. Itu yang ketiga. Kemudian langkah selanjutnya yaitu install Java di komputer. Nah, nanti gimana cara install Java di komputer itu akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, karena kita saat ini akan belajar cara membuat aplikasi Android yang memakai bahasa pemrograman Java. Jadi nanti kita akan install Java di komputer kita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu install Android Studio di komputer kita yang akan kita pakai. Jadi platformnya itu pertama kita pakai Java, kemudian yang kedua itu kita pakai Android Studio. Kemudian kita juga perlu pakai HP Android.
Sebenarnya HP Android ini nggak mandatori ya, nggak wajib ya. Kita masih bisa pakai emulator gitu. Cuman saya sarankan lebih baik kita pakai HP Android, karena nanti misalkan kita buat aplikasi-aplikasi yang fungsinya banyak, itu kadang-kadang tidak semua fungsi itu bisa jalan di emulator. Nah, jadi sebaiknya kita pakai HP Android. Nah, ini langkah-langkah yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat aplikasi Android. Nah, kemudian kita lanjut slide berikutnya. Nah, install Java. Nah, biasanya di komputer kita itu sebagian besar sudah ada Java-nya ya, tapi ada juga yang belum. Nah, gimana cara ngecek apakah di komputer kita itu sudah ada Java atau belum? Itu caranya cukup mudah. Kita ke terminal aja. Jadi di komputer itu kita ke terminal atau command prompt sebutannya. Jadi kalau di Mac OS itu kita nyebutnya terminal, kalau di OS Windows itu kita nyebutnya command prompt. Nah, kita dari command prompt atau terminal itu kita ketik aja Java minus version gitu. Java spasi, ini pakai spasi ya. Java spasi, ini ada spasinya, Java spasi version atau Java version gitu. Nah, nanti akan terlihat di situ kalau komputernya itu sudah ada Java-nya atau belum gitu. Oke, ini kita lanjut lagi slide berikutnya. Nah, ini contoh di terminal nih. Jadi waktu kita buka terminal ini, kebetulan saya pakai Mac OS. Jadi di sini saya ketik aja nih Java version gitu. Java version, kemudian muncul ini. Java versionnya versi 1.8.0. Oh, berarti di komputer saya sudah ada Java-nya. Atau perintah yang lebih sederhana itu pakai yang ini nih, yang Java version ini. Nah, Java version langsung nanti tertampil Java 1.8.0 underscore 101. Oh, berarti di laptop kita atau di laptop saya sudah ada Java-nya gitu. Nanti teman-teman semuanya coba dicek di komputernya masing-masing, kira-kira sudah ada Java-nya atau belum gitu ya. Oke, terus kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini tempat kita menginstal Java ini website kita menginstal Java, itu kita bisa download di sini nih. Nah, di oracle.com ini. Jadi sebenarnya mudah aja ya. Jadi bisa googling install Java gitu. Nah, ini kemudian muncul beberapa pilihan. Di sini saya pilih yang Oracle nih ya. Ini saya pilih yang Oracle. Sebenarnya ada website yang lain karena Java itu kan open source, jadi disupport oleh banyak perusahaan. Kebetulan aja saya pakai yang Oracle ini. Nah, kemudian di Oracle ini ada beberapa pilihan, ada Java yang 8, ada yang Java 11 ini ya. Monggo pilih aja, tapi sebaiknya bisa pakai Java 11 sebenarnya juga bagus, nggak apa-apa. Ini free aja, bagus-bagus aja. Nanti biasanya kalau misalkan kita install Java 8, suatu saat kita akan dikasih notifikasi apakah mau update kayak gitu. Jadi ini bebas-bebas saja mau install yang Java 8 atau yang Java 11. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan ya, ada pilihan OS-nya itu ada Mac OS, ada Solaris, ada Windows, ada Linux gitu. Ya, nanti dipilih aja sesuai dengan komputer teman-teman semuanya. Nah, kebetulan saya sih biasa pakai Mac OS sama Windows ya. Oke, nanti install dari sini, jadi download kemudian install. Nah, ini kemudian saya lanjut slide berikutnya. Nah, sekarang setelah install Java,
Tadi ini ngecek Java, kemudian ini tempat kita install atau download installer untuk Java. Kemudian yang ini materi selanjutnya yaitu menginstal Android Studio. Nah, untuk installer Android Studio ini juga filenya cukup besar, sekitar 1 GB ya. Sekitar 1 GB. Nah, kita ini 1 GB kita download saja pakai internet browser seperti Mozilla, Chrome, dan lain-lain. Cuman kadang-kadang misalkan kita pakai suatu browser kemudian gagal, itu coba pakai browser yang lain. Kadang-kadang seperti itu ya. Zaman dulu kita pengalaman pakai Chrome gagal, terus pakai Mozilla berhasil gitu ya. Nanti intinya gitu, kalau menemui kegagalan, coba download installer Android Studio-nya itu pakai browser yang lain. Nah, ini kemudian saya lanjut lagi slide berikutnya. Nah, di sini ini adalah tempat kita menginstal Android Studio. Caranya juga cukup mudah ya. Jadi googling aja install Android Studio. Nah, nanti akan muncul di sini ada websitenya, itu namanya yang developerandroid.com ini ya. Nah, yang di sini nih. Nah, yang developerandroid.com ini tempat kita download filenya, kemudian kita bisa install. Nah, nanti tinggal klik yang ini. Nah, tombol yang hijau ini, klik aja. Nanti prosesnya diikuti aja. Seperti biasa kita installer dari suatu web gitu. Oke, kemudian saya lanjut. Ini tadi Android Studio. Nah, kemudian kita perlu mengaktifkan developer option atau opsi Android di HP. Nah, kebetulan saya ini sekarang pakai ini ya, pakai HP Oppo. Jadi ini contohnya aja. Jadi untuk mengaktifkan opsi developer itu atau opsi pengembang itu, yang pertama kita klik setting atau pengaturan. Setting atau pengaturan. Nah, di setting atau pengaturan itu akan muncul tentang ponsel. Kemudian kita pilih pita dasar dan kernel. Kemudian kita pilih nomor kompilasi sebanyak 7 kali ya. Kita klik 7 kali. Nah, kemudian developer option-nya akan aktif. Nah, setelah itu kita cari pengaturan tambahan. Nah, setelah itu akan kita temukan developer option. Nah, di dalam opsi developer itu akan ada pilihan debugging USB. Ini harus aktif ini ya. Debugging USB ini harus aktif. Karena kalau debugging USB ini nggak aktif, nanti handphonenya itu nggak kedetek sama Android Studio. Ya, nah ini contoh di HP Oppo. Untuk HP-HP yang lain caranya hampir sama, cuman mungkin nama menunya aja yang beda gitu ya. Tapi semuanya ada di pengaturan. Terus nomor kompilasi atau biasanya ada yang nyebutnya build number gitu, nomor bangunan gitu ya. Build number, nomor bangun gitu. Tapi kalau di Open sebutannya nomor kompilasi. Jadi yang penting itu cari yang build number atau nomor kompilasi ini dan kemudian diklik 7 kali. Nah, itu agar opsi developernya bisa muncul. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini contoh videonya ya. Contoh video ini saya dari sini aja ya, dari awal tadi. Cara mengaktifkan developer opsi developer. Nah, ini saya dari awal dulu. Oke, ini setting. Nah, setting kemudian cari tentang ponsel. Nah, kemudian klik pita dan kernel, kemudian nomor kompilasi. Nah, ini diklik 7 kali itu. Nah, diklik 7 kali, kemudian biasanya kita minta password, diminta password.
Nah ini passwordnya saya masukkan. Nah sekarang muncul pesan developer optionnya sudah aktif. Nah kemudian kita cari setting tambahan, kemudian kita cari opsi developer, kemudian kita cari debugging USB. Nah debugging USB harus kita aktifkan. Yes. Nah sekarang developer option atau opsi developer di HP sudah selesai, jadi siap dipakai gitu ya. Nah ini kita ke slide berikutnya. Nah sekarang di handphone opsi developernya sudah aktif. Nah itu nanti kalau kita hubungkan dengan laptop kita, jadi kita hubungkan laptop kita ke HP itu dengan kabel data atau kabel charger gitu ya, nanti akan muncul pop-up pilihannya itu charging atau transfer file atau transfer foto gitu ya. Nah untuk di handphone Oppo itu kita pilihnya yang pilih transfer. Nah tapi ada juga handphone yang lain itu dia nggak pilih transfer, tapi milihnya malah yang hanya isi daya aja atau charging aja. Jadi nanti disesuaikan dengan HP-nya, dicoba-coba gitu ya. Mana yang cocok, mana yang enggak gitu. Nah, cuman biasanya sebagian besar handphone itu pilihannya agar nanti handphonenya itu dikenali oleh Android Studio, itu pilihannya itu yang ini, yang transfer file ini. Nah, yang transfer file ini. Cuman kalau nggak berhasil nanti bisa dicoba-coba opsi yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba membuat aplikasi Hello World, aplikasi yang paling sederhana ya. Jadi Hello World itu aplikasi yang paling sederhana. Kemudian nanti yang paling penting itu di Android Studio itu kita cek apakah SDK di atas 30 sudah terinstall atau belum. Itu nanti akan kita jelaskan di berikutnya ya. Nah intinya kalau di Android Studio kita itu semakin SDK-nya itu semakin lengkap, itu semakin baik gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau SDK-nya kita terlalu lengkap itu memakan banyak storage gitu ya, memakan banyak memori. Tapi kalau zaman sekarang asal udah di atas 30 ini udah cukup sih gitu. Nah ini kita lanjut lagi. Nah ini adalah tampilan Android Studio yang baru pertama kali. Nah karena sekarang ini nih sebutannya Android Studio versi 2 ya. Ada yang dulu versi 1, ada yang versi 2. Jadi untuk tutorial ini saya pakai yang Android Studio versi 2. Nah, untuk Android Studio versi 2 ini tampilan pertamanya itu seperti ini. Tampilan pertamanya di sini ada yang penting itu nanti akan kita di sini nih, yang new project. Kita akan klik new project ini karena kita akan buat aplikasi Hello World. Nah kita klik yang new project, terus tampilannya akan seperti ini. Nah ada beberapa pilihan. Di sini kita pilih yang ini, empty project ya. Jadi setelah new project kita klik yang empty project. Nah ini tadi new project ini, kemudian ke yang empty project. Nah setelah empty project akan muncul seperti ini, muncul menu-menu seperti ini. Nah ini biarkan aja, udah terisi secara otomatis. Yang perlu kita bahas di sini pertama ini nama aplikasinya ini ya. Ini nama aplikasinya My Application.
Nah, ini folder tempat kita menyimpan, ya, tempat menyimpan. Nah, ini nama dari package dari aplikasi. Jadi setiap aplikasi itu punya nama package yang unik gitu ya. Enggak akan ada aplikasi di Play Store itu nanti yang punya package name itu yang sama, itu enggak akan ada karena ini unik. Nah, yang ini adalah tempat folder kita menyimpan project dari Android Studio-nya. Nah, kemudian yang ini adalah Java. Nah, untuk tutorial ini saya akan pakai Java. Sebenarnya ada opsi yang lain yang misalkan kita klik di sini itu akan muncul Java sama Kotlin. Tapi kita akan pakai yang Java. Terus yang API yang minimum SDK-nya ini di sini tertampil 21, ini biarin aja. Karena sekarang ini HP itu sekitar mungkin udah sekitar 29-30 ya. Jadi kalau kita kasih minimum handphonenya itu SDK-nya itu 21, kemungkinan besar HP-HP kita ini sudah bisa jalan gitu. Nah, terus ini yang terakhir ini kita opsinya kita klik aja, kita enable aja gitu. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini sekarang kita yang 16 ini. Oke. Nah, ini adalah setelah yang ini tadi. Jadi setelah ini kita klik next gitu ya. Ini kameranya saya matikan aja. Nah, setelah ini kita klik next, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tunggu berapa saat aja. Jadi proses ini kebetulan ada error nih ya. Jadi di sini kan ada error nih. Di sini ada banyak tulisan warna merah dan banyak error gitu ya. Nah, jangan panik ya. Jadi kebetulan ini errornya karena saya setting di laptop saya itu masih pakai Java yang versi 7, versi yang lama. Sedangkan yang untuk Android Studio yang terbaru ini biasanya pakai yang 8 atau 11 gitu. Jadi error gitu. Nah, jangan panik kalau ada error. Nah, kalau ada error seperti ini, kalau misalkan belum tahu gitu ya googling aja, nanti errornya di copy, googling, nanti kemungkinan besar ada jawabannya di Google itu, di web, di internet itu ada jawabannya. Nah, kalau ada error seperti ini, yang kita lakukan itu adalah ini. Nah, dari Android Studio itu di bagian atas kan muncul nih. Nih Android Studio ini bagian atas. Itu klik aja yang file. File ini kita klik, kemudian kita klik yang project structure ini. Kita klik yang project structure. Nah, kita lanjut file project structure. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, ini project ya. Nah, kita klik yang bagian SDK location ya. SDK location. Ini 7, 18, 19. Nah, ini kita klik yang bagian SDK location ini. Nah, SDK location ini. Nah, SDK location. Terus kita klik yang ini Gradle setting. Kita klik Gradle setting. Ya, jadi SDK location kemudian kita klik yang Gradle setting. Nah, terus kita lanjut. Kita klik Gradle setting, akan muncul seperti ini. Nah, di sini sebelumnya adalah yang saya masih pakai yang 7 atau 8 ya. Nah, ini kita pilih yang baru, itu kita pilih yang 11 saja. Jadi untuk Android Studio itu yang paling aman memang 11. Jadi
sorry, berarti yang tadi saya sarankan aja install yang Java versi 11 gitu ya, karena untuk Android Studio yang baru itu biasanya pakainya yang 11. Oke, nah setelah itu klik OK aja, klik OK. Nah kita lanjut lagi, ini tadi 20, sekarang 21. Nah ini sama yang tadi, ini yang penting klik aja yang di 11 ya, dipilih yang 11 gitu. Nah setelah kita klik yang 11 kemudian kita klik OK, ini kita kemudian akan kembali ke menu awal Android Studio. Kita perhatikan yang di sini warna kuning ini. Nah, warna kuning di sini ada try again. Jadi setelah versi Java-nya kita rubah ke yang Java versi 8, kemudian kita klik try again. Nah, kita lanjut, ini try again, kemudian ini yang 23. Nah, ini itu setelah kita klik try again, kemudian akan proses ya, tunggu aja beberapa saat. Nah, tunggu beberapa saat, nanti sampai muncul yang ini, build successful gitu. Nah, kalau udah build successful ini muncul di bagian kiri bawah, maka aplikasinya sudah siap jalan. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini sekarang nggak ada warna kuning lagi, sudah nggak ada. Yang warna kuning yang di sini tadi ya, bagian sini tadi udah nggak ada. Sekarang berarti udah build successful, berarti sudah bersih. Nah, sekarang kita akan fokus di sini, di bagian yang ini, yang no devices ini, yang ini. Nah, no devices ini artinya adalah belum ada handphone kita yang terdetek sama Android Studio. Jadi aplikasinya belum bisa dijalankan karena belum ada device-nya gitu. Nah, biar Android Studio bisa menemukan device-nya, langkahnya itu pertama hubungkan laptop kita ke handphone. Nah, karena tadi developer option-nya sudah aktif, begitu kita colok ke laptop atau ke komputer HP kita, maka di HP itu akan muncul pop-up menu gitu. Nah, muncul pop-up menu. Nah, pop-up menu, kemudian kita pilih aja. Kita pilih yang file transfer. Nah, tunggu beberapa saat, nanti akan muncul di sini, di device-nya ini akan muncul. Nah, ini device-nya ini akan muncul ya. Nah, ini akan muncul Oppo. Ini adalah handphone saya gitu. Jadi sekarang Android Studio sudah mengenali handphonenya. Nah, jadi sekarang aplikasi ini sudah bisa kita run ke handphone. Nah, gimana cara ngeran handphone? Nah, ini caranya seperti ini. Nah, ini yang oke, nah caranya seperti ini. Kita lihat di bagian atas dari menu, yaitu yang ini, run. Nah, klik run, kemudian debug app. Nah, klik run, kemudian di debug app. Ini 26. Nah, begitu kita debug app, itu di bagian bawah itu akan muncul seperti ini. Perhatikan aja, Gradle build running. Artinya sedang nge-build ini, sedang di-run aplikasi kita. Nah, ingat, pada waktu proses seperti ini butuh koneksi internet. Jadi kalau misalkan laptopnya itu nggak tersambung ke internet, kemungkinan besar gagal ya, karena untuk membuat aplikasi Android memang perlu internet gitu ya. Nah, ini kita
Kita tunggu aja prosesnya. Kadang bisa lama, kadang bisa cepat, tergantung koneksi internetnya dan tergantung juga performance dari laptopnya sendiri ya, atau dari komputernya sendiri. Nah, setelah itu selesai, maka di laptop kita, di handphone kita akan muncul display seperti ini, Hello World. Nah, ini ada di sini ada tertampil nama aplikasi kita, My Application. Terus di sini ada Hello World. Nah, ini artinya aplikasi Hello World sudah jalan di handphone kita. Nah, muncul Hello World. Ini. Ya, ini selamat kalau kamu sudah di HP-nya sudah muncul tampilan seperti ini. Itu berarti kamu sudah berhasil membuat aplikasi Android pertama kamu. Selamat. Ini senang sekali dulu saya bisa membuat seperti ini aja ya. Karena waktu itu saya belajar sendiri gitu. Jadi saya senang sekali waktu itu. Nah, ini kemudian, nah ini kalau di home screen kita itu akan tampil icon seperti ini. Akan tampil icon My Application. Tadi kan nama aplikasi kita My Application. Nah, jadi sekarang sudah tertampil di sini. Nah, selamat, aplikasi pertamamu sudah jalan di Android. Oke. Nah, tapi ingat, tidak semua handphone itu menampilkan icon seperti ini. Biasanya Samsung kayak gitu dia nggak menampilkan aplikasi yang versi debug ini. Nah, seperti yang tadi kita jalankan, kan di Android itu terjadi kita kan run debug app ya. Nah, ntar yang di sini tadi kan run debug app. Nah, yang ini, nah tadi kan run debug app ini. Jadi aplikasi yang dihasilkan masih versi yang debug. Nah, untuk handphone-handphone tertentu itu dia nggak akan menampilkan icon untuk aplikasi yang versi debug. Nah, tapi banyak juga handphone yang menampilkan icon aplikasi untuk yang versi debug. Oke, jadi itu aja. Yang penting tadi sudah di HP-nya itu sudah muncul Hello World tadi, itu indikasi sudah sukses gitu ya. Mengenai ikonnya ada apa enggak, itu emang tergantung HP-nya. Nah, nanti gimana caranya? Cara kita menginstal HP yang nggak menampilkan icon aplikasinya, itu nanti akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Nah, sekarang waktu kita debug app tadi, itu kan akan muncul namanya file APK ya. Jadi untuk Android itu installernya sebutannya file APK. .apk gitu ya. Nah, ini sekarang lokasinya itu ada di sini. Tadi kan foldernya namanya My Application. Kemudian lanjut aja, langsung saya tunjukkan di sini. Nah, di sini di bagian app, kemudian ada build, kemudian ada output, kemudian ada APK, kemudian ada debug. Nah, ini file APK-nya. Nah, ini nama file APK-nya ini. Nah, app debug APK. Ini file yang bisa kita pakai untuk menginstal suatu aplikasi Android. Ya, oke. Kita lanjut. Ini. Nah, sekarang slide 32. Nah, tadi kita sudah melakukan debug app di Android Studio. Nah, di sini saya akan jelaskan jenis-jenis file installer apa aja sih yang dipakai untuk menginstal aplikasi Android. Nah, ini yang pertama kita sebutnya debug APK. Kemudian
rilis APK. Dan yang ketiga ini yang terbaru, namanya AAB ya. Jadi ada ekstensinya AAB. Nah, untuk sekarang ini kalau kita pengen mengupload aplikasi ke Play Store itu harus pakai yang AAB ini. Kalau zaman dulu kan masih pakai rilis APK. Kalau sekarang harus pakai yang AAB ini. Nah, debug APK itu dihasilkan dari yang tadi waktu kita debug app tadi, itu kita akan menghasilkan debug APK. Tapi tidak semua HP itu menampilkan icon aplikasi. Jadi kalau misalkan handphone yang nggak menampilkan icon aplikasi, terus kita pengen install aplikasi Android di situ, kita pakainya adalah pakai yang rilis APK ini. Nah, bagaimana cara membuat rilis APK? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Dan juga cara membuat file .aab nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, sekarang di slide yang 33. Nah, sekarang bagaimana cara membuat APK versi rilis. APK versi rilis caranya seperti ini. Nah, dari Android Studio kita pergi ke menu yang build ini. Menu build ini ya. Nah, menu build. Nah, kemudian kita pilih yang ini, yang generate sign bundle atau APK. Nah, ini kita pilih yang sini ya, yang ini. Jadi build ini, kemudian generate sign bundle APK ini, yang ini kita klik. Nah, oke. Setelah itu kita klik, akan muncul seperti ini. Ada pilihan. Ada pilihan ini Android App Bundle. Nah, kemudian ada pilihan yang APK. Untuk kali ini kita pilih APK dulu karena kita akan buat file APK. Untuk yang nanti yang AAB itu akan kita pilih yang ini. Cuman sekarang kita pakai yang ini dulu, yang APK ini. Nah, setelah kita klik yang APK ini, kita klik yang next. Kita klik next. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, akan tertampil seperti ini. Nah, di sini setelah tampil seperti ini, kita kan masih kosong semuanya ya. Ini isiannya kan masih kosong gitu ya. Nah, berarti kita akan buat yang baru. Kita klik yang create new ini. Ya, kita create yang new. Jadi klik create new. Nah, setelah kita create yang new, itu tampilnya akan seperti ini. Nah, pertama kita pilih yang path-nya ya. Path itu adalah tempat folder akan menyimpan filenya. Nah, ini ya di sini. Ini itu dia foldernya itu ada di My Application /app/untitled. Nah, untitled ini sebenarnya yang untitled ini bisa diganti nama yang lain, bebas saja ya. Bebas saja. Nah, yang penting kita hafalin lokasinya itu ada di foldernya dihafalin. Jangan sampai lupa tempat kita menyimpan, namanya file keystore ya. File keystore-nya itu taruhnya di mana? Ini kita pilih secara manual ini. Jadi setelah kita create new tadi, kita pilih path-nya. Sorry, ini ada yang kelewat dikit. Nah, ini nih harusnya. Jadi waktu kita tadi di 36 tadi kita create new, kemudian munculnya yang ini. Nah, kita munculnya yang ini. Nah, yang pertama itu dipilih ini. Path-nya dipilih. Nama filenya yang untitled ini bisa diganti ya. Yang untitled itu bisa diganti. Bebas saja. Nah, terus diisi ini ya bangsa
password, konfirmasi password, aliasnya. Nah, kebetulan ini saya semua isian yang ada di sini itu saya isi password satu semuanya. Ini contoh aja biar memudahkan gitu ya. Contoh biar memudahkan ini saya isi aja password satu ini juga password satu semua sebenarnya nih. Nggak apa-apa, bebas-bebas saja biar saya nggak lupa aja gitu. Cuman kalau misalkan mau dibeda-bedakan ya boleh-boleh aja gitu. Ini bebas saja. Terus ini juga tahun validity-nya saya kasih ke 99 ini bebas saja juga itu. Nah, jadi ini tadi kita buat file gestornya. Nah, setelah itu next-nya kita klik next gitu ya, muncul seperti ini. Muncul pilihan seperti ini. Nah, file gestor yang dipakai adalah ini. Kemudian passwordnya tadi kan password 1. Ini password 1 semuanya. Kemudian key aliasnya password 1. Ini password 1. Terus klik aja ini yang paling bawah ini. Klik remember password. Biar nanti kalau kita mau nge-build lagi lebih enak, lebih gampang gitu ya. Nah, setelah itu kita klik yang next. Kita klik next. Kita klik next. Ini tadi udah 38, sekarang 39. Nah, ini di sini ada pilihan debug atau release ya. Debug atau release ya, tentu karena kita mau buat yang release, kita pilih yang release. Nah, setelah itu kita klik lagi yang finish ya. Kita klik finish. Hasilnya seperti ini. Nah, ini masih proses nih. Ini kita perhatikan di bagian bawah dari Android Studio akan ada message Gradle build running. Ini juga kadang-kadang perlu waktu, ada kadang semenit, 2 menit gitu ya. Kadang nanti suatu saat kalau aplikasinya besar ya bisa sampai 5 menit gitu. Jadi tergantung besarnya code yang kita bangun dan juga performance dari laptop atau komputer dan juga koneksi internetnya. Intinya kalau sudah begini ditunggu aja. Tunggu sampai selesai. Nah, setelah itu ini kemudian kalau proses sudah selesai, di bagian bawah kanan Android Studio itu akan muncul seperti ini. Nah, generate sign APK successfully, itu sukses berarti. Nah, kalau sudah muncul gini, klik aja nanti di locate sini, locate-nya ini. Jadi waktu locate itu kita klik, nanti kita akan diarahkan ke tempat folder file APK ini tersimpan ya. Jadi klik locate. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi sekarang file APK versi rilisnya sudah jadi. Jadi lokasinya itu ada di sini di My Application, kemudian App, kemudian di folder Release. Nah, kemudian ada di sini di apprelease.apk. Nah, ini adalah file yang di-generate, file versi release yang di-generate oleh proses yang kita lakukan tadi. Nah, untuk tadi yang aplikasi atau untuk handphone yang tidak menampilkan icon aplikasi versi debug, kemudian kita kalau install menggunakan yang file APK ini, nanti gambar icon aplikasinya akan muncul gitu. Itu ya. Jadi fungsi release APK itu seperti ini. Dipakai untuk menginstal aplikasi Android di handphone yang dia tidak menampilkan icon kalau dipakai oleh installer yang versi debug gitu ya. Intinya sebagai pengganti versi debug gitu aja sederhananya ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang kita ke yang 43 ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat file AAB?
seperti yang saya jelaskan bahwa file AAB ini adalah file yang nanti kita submit ke Play Store. Karena Play Store sudah nggak menerima file APK lagi. Nah, caranya ikuti langkah berikut ini. Nah, dari Android Studio sama seperti yang tadi, yang waktu kita buat file release, itu klik menu build. Nah, klik menu build. Kemudian generate sign bundle atau APK yang ini. Ya. Nah, setelah itu kita klik yang ini. Kalau yang membuat file APK versi release tadi, kan kita pilih yang ini. Nah, kalau sekarang itu kita pilih yang atas ini. Kita pilih yang atas ini, kita klik ya. Kita klik yang Android App Bundle ini. Oke, nah setelah itu kita lanjut proses selanjutnya. Nah, kalau yang tadi kan kita klik yang remember password ini ya. Nah, karena kita klik yang remember password, maka semuanya sekarang passwordnya ini sudah tertampil gitu, otomatis sudah tertampil. Jadi kita nggak usah milih-milih lagi gitu. Itu keuntungannya kalau kita klik yang remember password. Nah, setelah itu kita klik next. Kita klik next. Nah, kita klik next. Terus kita pilih yang versi rilis ini. Kita pilih yang versi rilis. Nah, karena kalau kita mau kirim ke Play Store, itu versinya harus versi yang rilis. Nah, versi yang rilis ini. Oke. Nah, setelah kita klik yang rilis, kemudian kita klik yang finish ini. Kita klik finish. Nah, kemudian prosesnya akan seperti ini. Nah, setelah kita klik release, kemudian akan, kalau proses sudah selesai, akan ada pesan seperti ini lagi. Ini generate sign bundle sudah sukses. Nah, sudah sukses. Nah, terus kita klik yang locate ini. Kita klik yang locate. Nah, setelah itu lokasinya ada di sini sama dengan yang tadi. Jadi ada di application, my application, kemudian app, kemudian release, kemudian ada di sini. Nah, ini dia. Nah, app release AAB. Nah, ini adalah file AAB yang di-generate oleh Android Studio yang nanti kita kirim ke Play Store. Ya, tentu bukan untuk aplikasi yang ini ya, karena ini aplikasi Hello World. Maksudnya nanti aplikasi yang ke depan kalau kita sudah buat aplikasi yang ya yang cukup, yang udah ada gunanya gitu, file yang inilah yang akan kita kirim ke Play Store. Nah, kemudian yang ini yang app release APK tadi yang adalah APK yang kita buat di proses sebelumnya. Nah, itu aja tutorial dari saya. Semoga ada manfaatnya.